Di dalam Alkitab ada seorang anak perempuan yang pemberani. Namanya memang tidak diketahui karena Alkitab tidak mencatat namanya. Tapi jasanya sangat besar. Ceritanya dimulai saat desanya diserang oleh tentara-tentara Aram. Orang-orang di desa lari menyelamatkan diri, namun ada anak perempuan yang ketinggalan. Ini ada anak kecil sendirian di sini. Tidak ada siapapun yang menemani. Padahal desanya sudah habis terbakar. Hai anak kecil, mengapa kamu menangis? Aku ditinggal lari oleh keluargaku. Bapak dan ibumu pergi kemana? Aku tidak tahu. Lalu kamu mau kemana? Desamu sudah terbakar habis tuh. Aku tidak tahu. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke negaraku? Bapak, ini siapa? Namaku Naaman. Aku adalah panglima tentara kerajaan Aram. Ikutlah aku ke rumahku. Rumahku di kota Damsyik. Aku akan memelihara kamu. Mau ya? Ya Pak, saya mau. Istriku, aku pulang. Syukurlah suamiku selamat. Loh, ini membawa anak perempuan dari Israel? Anak ini aku temukan sedang sendirian. Aku merasa kasihan lalu kuajak pulang. Rawatlah dia baik-baik. Saya akan pergi mandi dulu ya. Kulitku terasa gatal nih. Mungkin karena berhari-hari tidak mandi. Baiklah, kalau begitu saya siapkan air hangat untuk mandi. Ayo nak, bantu aku menyiapkan air hangat untuk Bapak. Ya Bu. Anak perempuan itu akhirnya tinggal bersama keluarga Naaman. Rumahnya sangat besar dan bagus. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati anak perempuan ini. Keluarga Naaman menyembah dewa-dewa. Meski begitu, anak perempuan ini memutuskan untuk tetap menyembah Allah yang disembah oleh orang Israel. Ternyata gatal-gatal di tubuh Naaman itu bukan karena lama tidak mandi, melainkan karena gejala penyakit kusta. Pada kulitnya terlihat bercak-bercak berwarna terang. Ada juga bentol-bentol kemerahan. Aduh, mengapa kulitku menjadi merah-merah begini ya? Apakah sudah diobati, suamiku? Aku sudah diberi obat oleh tabib kerajaan, tetapi tidak sembuh. Saya tahu ada orang yang dapat menyembuhkannya. Kamu tahu apa soal sakit penyakit? Di negara saya, itu namanya sakit kusta. Di Samaria ada Nabi Elisa. Dia dapat berdoa supaya Tuhan Israel menyembuhkan Bapak. Aku tidak butuh sesembahanmu. Aku punya dewa sendiri. Tidak ada salahnya mencoba saran anak ini. Nyatanya, doa dan tabib istana tidak dapat menyembuhkanmu. Baiklah, aku akan menemui Elisa di Samaria. Aku akan mengajak anak perempuan ini sebagai penunjuk jalanku. Maka Naaman pun pergi dari kota Damsyik ke Samaria. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Mereka berjalan berhari-hari. Akhirnya Naaman dan anak perempuan itu sampai di rumah Elisa. Kita sudah sampai di rumah Nabi Elisa. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin menemui Elisa. Apakah kamu Elisa? Bukan, saya adalah pembantu Nabi Elisa. Nama saya Gehazi. Maaf, Bapak ini siapa ya? Aku adalah Naaman. Apa keperluan Bapak? Menurut hambaku ini, Elisa dapat menyembuhkan sakit kusta. Aku ingin ketemu dengan tuanmu. Baiklah, saya sampaikan maksud Bapak kepada Nabi Elisa. Saya permisi dulu ya.
Orang ini kurang ajar sekali. Aku tidak dipersilakan masuk. Apakah dia tidak tahu kalau aku panglima perang yang perkasa? Bapak harap bersabar sejenak. Bapak ingin sembuhkan. Saya sudah menyampaikan maksud Pak Naaman ke Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka Bapak akan sembuh. Cuma itu aja. Aku kira tuanmu akan menumpangkan tangannya dan berkata atas nama tuanmu. Masa cuma disuruh mandi saja? Iya, pesannya supaya Bapak mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Di kotaku itu ada sungai Abana dan sungai Parpar yang lebih bagus. Mengapa aku harus mandi di sungai Yordan? Tidak ada gunanya aku di sini. Ayo pulang saja. Bersabarlah, Pak. Perintah Nabi Elisa ini sangat mudah. Seandainya Nabi Elisa menyuruh melakukan sesuatu yang lebih berat, Bapak pasti akan melakukannya. Soalnya Bapak ingin sembuh. Tidak ada salahnya Bapak melakukan perintah Nabi Elisa ini. Baiklah, aku akan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka turunlah Naaman ke sungai Yordan dan menyelam 7 kali, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Allah kepadanya. Ternyata kulitnya menjadi sehat kembali dan halus seperti kulit anak kecil. Ia telah sembuh. Hore, Bapak telah sembuh. Iya nak, terima kasih untuk saran-saranmu. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Demikianlah, hamba perempuan ini telah menunjukkan keberaniannya. Mengapa begitu? Karena hamba perempuan ini hidup di tengah penyembah berhala. Meski begitu, dia berani menunjukkan imannya bahwa dia percaya pada Allah Israel yang hidup. Berkat imannya ini, anak perempuan ini menjadi pahlawan. Kisahnya dicatat dalam kitab suci. Nah, kamu pun dapat menjadi pahlawan iman juga. Caranya dengan berani menunjukkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa.